Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke pelajaran kimia. Untuk hari ini kita bahas materi baru, yaitu hukum dasar kimia. Sebelum membahas materi selanjutnya, kita bahas dulu mengapa harus ada hukum dasar kimia. Kita coba menggunakan teknologi AI. Mengapa harus ada hukum dasar kimia? Ini adalah tampilan website teknologi AI yang banyak sekali sekarang digunakan. Kita coba mencari mengapa hukum dasar kimia itu diperlukan. Saya ketik di sini seperti ini. Setelah kita mengetik tadi, maka otomatis teknologi AI ini akan mencari apa yang akan kita perlukan. Nah, di sini dia sudah mendapatkan banyak sekali. Nanti kita rangkum menjadi satu apa maksud kalimat-kalimat yang dibuat oleh teknologi ini apakah benar. Oke, ini adalah tampilannya. Jadi hukum dasar kimia adalah kumpulan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami perilaku zat. Jadi bisa diartikan bahwa hukum dasar kimia itu adalah hukum yang digunakan untuk melakukan perhitungan kimia. Baik, tadi adalah penjelasan mengapa hukum dasar kimia itu diperlukan. Untuk selanjutnya, hukum dasar kimia yang kita pelajari itu terdiri dari 5. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, kemudian hukum perbandingan tetap atau hukum Prost, kemudian hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, kemudian hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Untuk hari ini kita bahas materi 2 dulu, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Oke, kita bahas dulu hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa itu ditemukan oleh Anthony Lavoisier. Pada hukum kekekalan massa, Lavoisier mempunyai postulat atau pendapat dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Atau prinsip ini biasa kita gunakan untuk persamaan reaksi kimia. Selanjutnya perhatikan contoh percobaan berikut. Coba kalian analisis apa yang ditemukan atau yang sudah dilakukan oleh Lavoisier dan apa yang bisa disimpulkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita belajar tentang hukum dasar kimia yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Oke, langsung saja. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama Erlenmeyer, corong kaca, gas kimia yang berisi cuka, soda kue, kemudian balon dan spatula, serta neraca atau timbangan. Oke, langkah pertama kita timbang terlebih dahulu Erlenmeyer. Di sini beratnya, kemudian berat ini kita catat, kemudian kita isi dengan cuka. Perhatikan beratnya. Di sini ada perubahan. Ini kalian catat di pengamatan, tabel pengamatan. Kemudian setelah itu, setelah dicatat, kemudian kita masukkan soda kue menggunakan corong ke dalam balon. Jangan lupa menggunakan spatula untuk mengambil soda kue. Kita masukkan ke dalam balon karet. Setelah itu kita dimasukkan, timbang balon karet dan soda kue. Nah, ini kita catat hasilnya di tabel pengamatan. Setelah kita catat, kemudian langkah selanjutnya adalah kita timbang sebelum melakukan reaksi antara Erlenmeyer yang berisi cuka dan balon.
dengan memasukkan ujung balon karet ke dalam Erlenmeyer. Nah, seperti ini. Kemudian kita timbang beratnya. Ini adalah berat sebelum terjadi reaksi. Ini berat antara balon dan Erlenmeyer sebelum reaksi terjadi antara soda kue dan cuka. Setelah kalian catat, kemudian ini adalah berat setelah reaksi. Kita reaksikan antara soda kue dan cuka. Apa yang terjadi? Bisa kalian amati. Yang terjadi, balon akan menggelembung karena terjadi reaksi antara cuka dan soda kue. Ya, seperti ini. Dan jangan lupa beratnya kalian catat. Inilah adalah berat hasil setelah reaksi. Oke, itu yang kita lakukan hari ini praktek. Setelah memperhatikan percobaan tadi, apa yang dapat disimpulkan dari percobaan yang telah dilakukan? Silahkan berkolaborasi dengan teman kalian, kemudian berikan pendapat kalian di depan kelas. Baiklah, setelah mendapatkan kesimpulan dari percobaan tadi, sekarang kita coba prinsip dari hukum Lavoisier tadi untuk menyelesaikan soal berikut ini. 5 gram oksigen direaksikan dengan 5 gram logam magnesium sehingga membentuk senyawa magnesium oksida. Buatlah persamaan reaksi setara dan tentukan berapa massa magnesium oksida yang dihasilkan. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di sini kita menentukan persamaan reaksi setaranya yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian menentukan berapa massa magnesium oksida. Dan itu kita simbolkan dengan O2. Kemudian memiliki massa 5 gram. Direaksikan disimbolkan dengan tanda positif, kemudian magnesium disimbolkan dengan tanda Mg yang berbentuk liquid atau wujudnya, kemudian massanya 5 gram, kemudian membentuk disimbolkan dengan tanda panah, kemudian hasil akhirnya magnesium oksida atau MgO dalam wujud liquid. Selanjutnya ditanyakan massa magnesium oksida. Langkah pertama penyelesaian adalah membuat persamaan reaksi kimia yang sudah setara. Kemudian kita masukkan massa masing-masing dari senyawa yang diketahui, di mana Mg 5 gram dan O2 5 gram. Sehingga berapa massa Mg dari hukum dasar Lavoisier bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama, maka jumlah senyawa di sebelah kiri atau sebelum reaksi itu berjumlah 10, maka massa magnesium yang merupakan massa zat setelah reaksi itu juga harus berjumlah 10. Maka di sini merupakan penjumlahan dari 5 ditambah 5 sama dengan 10 gram. Jadi massa magnesium berjumlah 10 gram. Untuk selanjutnya, silahkan kalian mencoba latihan mandiri berdasarkan hukum Lavoisier.